Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lam yamihi dhahirati wal batinati qadiman falalisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi binusrati dini seram kasisan wa adbarin mahum wa ulama wa sakraniyah. Kepada Ketua DKM Ustaz Bobi dan juga jajarannya, begitu pula dengan para jamaah dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik kedudukan bapak-bapak dan ibu-ibu di tengah masyarakat. Namun saya bisa mendoakan kita semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah, diberikan oleh Allah panjang umur, kesehatan, rezeki yang melimpah, sehingga itu bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita sampai akhir di dalam hidup kita. Amin. Berkaitan dengan makna puasa, ada satu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, memberikan penjelasan makna takwa itu ada 4. Namun pada malam hari ini kita hanya membahas yang pertama saja, yaitu yang pertama dikatakan al-khawfu minal jalil. Apa sih yang dikatakan al-khawfu minal jalil? Adalah berkaitan dengan kita dalam keadaan karena memang Allah dengan kita untuk masalah puasa ini langsung pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada orang yang tahu ketika kita akan bohong di hadapan orang-orang. Jadi kalau kita misalnya hanya bibirnya kayaknya kering, belum tentu juga dalam misalnya kita satu hari ini berpuasa. Tidak ada yang tahu kecuali memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah langsung menilai pahala-pahala yang akan diberikan langsung, karena kita tidak mungkin akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling misalnya menjadikan al-khawfu minal jalil ini adalah penjelasan Abu Lais As-Samarkandi. Di dalam kitabnya Tarhibul Ghafilin, dia menjelaskan berkaitan dengan al-khawf, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya seorang hamba terhadap makhluk ciptaan Allah juga, maka pasti dia akan menjauh. Kenapa dikatakan akan menjauh? Sebagaimana misalnya, saya takut dengan ular. Kalau saya ketemu ular, pasti saya menjauh karena saya takut. Namun beliau mengatakan ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita harus mendekat. Nah, makanya pada malam hari ini dan juga isinya di siang hari besok, kita dalam rangka puasa kita dan sholat tarawih kita itu senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena memang al-khawf kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Artinya bahasanya kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Bisa saja tahun depan bulan Ramadan kita sudah tidak akan menemui lagi, atau bahkan bisa saja saya yang berdiri hari ini di sini, bisa saja nanti ibu-ibu besok pagi atau setelah dari sini mendapatkan kabar duka bahwasanya saya telah meninggal dunia. Berarti kita harus paham bahwa dunia ini memang bukan tetap atau untuk tempat tinggal kita, tapi adalah tempat meninggal. Tempat tinggal kita di mana? Berarti benar apa yang disampaikan istilahnya Imam Ali tadi, bahwasanya takutnya kita kepada Allah akan dikembalikan menjadikan kita akan hidup kekal abadi di surganya kelak. Jadi apa saja yang kita usahakan di dunia ini justru itu untuk mendapatkan tempat tinggal kita yang sejati. Jadi amal soleh kita yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanya untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan saya bisa mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang tercinta, semuanya kita diberikan kekuatan sehingga sampai pada akhir bulan Ramadan kita bisa menjalankan puasa kita tentunya meningkat dari tahun demi tahun. Kenapa? Karena orang yang paling baik kata Imam Syafi'i adalah orang yang tentunya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi apa? Orang yang hari ini sama dengan kemarin. Namun jangan sampai pula kita malah lebih menjadi orang yang celaka, orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita, betul-betul menjadikan kita layak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, layak untuk menjadi panutan kita, layak untuk menjadi panutan bagi keluarga kita. Kalau kita seorang ayah, maka kita adalah menjadi benar-benar ar-rajulu al-qawwanisa, itu menjadikan betul-betul anak kita bisa melihat
bahwasanya bapaknya adalah contoh untuk dirinya, untuk menjadikan dirinya takwa. Ibu juga begitu, seorang ibu menjadikan memang betul anak-anaknya, suaminya mampu melihat bahwa istrinya ini adalah istri yang solehah. Maka kita harus terus menerus belajar dengan Islam, belajar menuntut ilmu baik di dalam taklim maupun beserta dengan para guru kita dan juga para suami kita untuk mendapatkan ilal jannah, untuk menjadikan keluarga kita wayan thayyibah lima suro, kita akan berkubur kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah waktunya Pak ya, ikan gabus ikan lele lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele gitu ya, jangan dicampur ikan lelenya. Nah maka izinkan ya misalnya hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kita banyak mengandung kesalahan tentunya dari al-fakir yang doib dan godaan setan yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu semuanya senantiasa terus diberikan kemuliaan oleh Allah, sukses dunia akhirat, sehingga kita benar-benar di lingkungan musola hidayah ini menjadikan lingkungan yang betul-betul menjunjung yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, menjadi kehidupan kita itu memakmurkan rumahnya Allah ini. Kalau rumah presiden saja ya, dimakmurkan oleh isinya orang-orang itu mereka sangat bangga, apalagi kita memakmurkan rumahnya presiden yang dia menyembah juga kepada Allah. Nah, maka artinya Allah itu adalah maha tertinggi, dan artinya rumahnya bagi musola hidayah ini adalah perkara yang sangat-sangat tidak ada yang menandinginya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi penerus bagi kita, mereka orang-orang yang soleh, dan kalau yang perempuan menjadi solehah, dan mereka menjadi tabungan bagi kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan terus menerus menetap di dunia ini, namun dunia ini akan kita tinggalkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum malam ke-13 dari Ustaz Eko yang bertugas malam ini. Alhamdulillah. Sunatan tarawih rakaataini